Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman dan ikhwatal Islam. Kita sering mendapati keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Bagaimana para malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ridha akan apa yang dituntut. Bagaimana keutamaan penuntut ilmu daripada para ahli ibadah. Pertanyaannya adalah ketika seseorang menuntut ilmu, apa hal pertama kali yang mesti dia lakukan agar kemudian ilmu yang dia tuntut ini, ilmu yang dia cari ini melahirkan keberkahan? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Khulasah Ta'zimul Ilm, beliau memberikan bab pertama. Hal yang perlu dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah tathiru wi'a'ul ilm, yaitu membersihkan wadah dari ilmu tersebut. Apa wadah dari ilmu tersebut? Wadah dari ilmu itu adalah hati, di mana kemudian ilmu tadi bersemayam di hati-hati manusia. Laksana sebuah air ilmu itu laksana sebuah air yang kita tumpahkan, yang kita curahkan ke dalam sebuah wadah. Kalau kemudian wadahnya bersih, maka air ini akan tetap bersih dan akan tetap segar dan akan memberikan manfaat bagi orang yang meminumnya. Akan tetapi kalau wadahnya kotor, kalau wadahnya penuh dengan bakteri, kalau wadahnya penuh dengan kuman, maka apa? Air yang kita tumpahkan, air yang kita tuangkan akan melahirkan air yang kotor pula, yang apabila kemudian diminum orang akan menyebabkan penyakit. Maka hal pertama kali bagi seorang penuntut ilmu yang harus dia camkankan adalah tathhiru, bagaimana dia membersihkan hatinya sebagai tempat dari bersemayamnya ilmu, hatinya sebagai tempat singgahnya dan menetapnya ilmu. Karena hati yang bersih, hati yang bersih dari hal-hal yang mengotorinya akan melahirkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemudian kita malu ketika manusia melihat pakaian kita kotor? Bukankah kemudian kita risih ketika kita berjalan di tengah-tengah manusia sedangkan pakaian kita kotor? Pertanyaannya, wahai para penuntut ilmu, tidakkah engkau malu ketika engkau berjalan menuntut ilmu, ketika engkau mendatangi guru-gurumu, sedangkan Allah melihat kekotoran, niat-niat yang buruk di dalam hatimu? Apakah kemudian tidak malu? Bukankah kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah kemudian melihat kepada bentuk fisik kalian. Allah tidak pernah melihat kepada tampan kalian, kecantikan kalian, tidak. Allah juga tidak pernah melihat kepada harta yang kalian miliki. Tapi kemudian Allah melihat apa? Qulubikum, Allah melihat kebersihan, kejernihan hati-hati kalian. Kemudian apa? Kejernihan hati, kebersihan hati dari segala hal yang mengotorinya akan melahirkan a'malikum, akan melahirkan amal yang saleh. Tidakkah kemudian kita malu, kita menuntut ilmu, kita belajar Al-Quran, kita mempelajari ilmu-ilmunya di hadapan para guru-guru kita, sedangkan Allah melihat ada kekotoran, ada najis-najis yang mengotori hati kita. Tidakkah kemudian kita malu? Seperti malunya kita ketika manusia melihat kotoran pada pakaian kita. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah proses. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Allah akan turunkan kepada beliau Al-Quran, apa yang Allah lakukan? Allah utus malaikat untuk membelah dada beliau, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk membersihkan hati beliau. Agar apa? Agar hati beliau menjadi tempat, agar hati beliau menjadi tempat singgah atau tempat menetapnya Al-Quran atau wahyu yang Allah turunkan.
Dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama wal yumariya bihi as-sufaha wal yasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." A'udzubillah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk apa? Untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, untuk kemudian ini loh saya ulama. Wal yumari bihi as-sufaha, untuk kemudian mendebat orang-orang bodoh. Sehingga kemudian apa? Sehingga orang-orang bodoh tadi memandangnya dengan pemandangan yang ta'zim. Au yasrifa wujuhan nas ilaih, atau ingin menjadi pusat perhatian manusia. Adkhalahu Allahu nar. Kalau hanya itu niat kita dalam menuntut ilmu, adkhalahu Allahu nar. Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bukankah kemudian para ulama, para salaf kita mendapati bagaimana salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, saya ingin ilmu saya tersebar sedangkan saya tidak dikenal oleh manusia. Khotal iman. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting kemudian bagi kita. Sebagai muhasabah, sebagai para penuntut ilmu. Sudahkah kemudian kita bersihkan hati kita? Dari apa kita bersihkan hati kita? Kita membersihkan hati kita dari dua hal. Kita membersihkan hati kita dari najasatus syubhat, dari syubhat-syubhat yang mengotori pemahaman kita terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita bersihkan hati kita dari syahwat, dari kemaksiatan dan dosa. Inilah kemudian isyarat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Allah menurunkan wahyu surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Disebutkan dalam tafsir wa thiyabaka fatahhir ay tahhir minadz-dzunub. Dan bersihkanlah pakaianmu. Maknanya apa? Bersihkanlah dirimu dari apa? Dari dosa dan kemaksiatan. Ketika kita membersihkan diri kita dari dosa dan kemaksiatan, maka Allah akan masukkan pada kita. Allah akan berikan berkah kepada ilmu yang kita miliki. Keberkahan itu akan melahirkan amal. Keberkahan itu akan melahirkan ketundukan. Keberkahan ilmu itu akan melahirkan ketakwaan. Sedangkan sebaliknya, ketika hati-hati ini kotor, ketika kita tidak senantiasa membersihkan hati dalam proses menuntut ilmu kita, ketika kita tidak membersihkan wi'a'ul ilm, wadah ilmu ini, maka yang terjadi apa? Ilmu yang masuk tadi, ilmu yang seharusnya jernih, masuk ke dalam tempat yang kotor. Maka akan lahir kesombongan, maka akan lahir berbagai macam kemaksiatan, maka kemudian akan lahir penyalahgunaan ilmu. Bagaimana ilmu digunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Ilmu digunakan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Ilmu digunakan untuk mencari jabatan. Maka lahirlah sosok-sosok orang-orang yang kita kenal dalam sejarah adalah para ulama su. Mereka adalah orang yang berilmu. Tapi kemudian apa? Tapi karena hatinya tidak senantiasa dia bersihkan. Atau kemudian ketika dia menuntut ilmu, dia tidak membersihkan wadah ilmu tadi. Atau memang sudah sejak awal dia sudah tidak dalam menuntut ilmu, dia meniatkan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lahirlah apa? Lahirlah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan dari seorang ahlul ilm. Ini hal yang kemudian perlu kita camkan. Sahal bin Abdullah rahimahullah pernah mengatakan, haramun ala al-qalbi ay yudkhilahu Allahu min nurihi wa fihi fima yakrahuhu Allah. Haram atau mustahil bagi hati yang kemudian hati ini Allah, mustahil bagi Allah memasukkan ke dalam hati ini apa? Cahayanya.
jika di dalam hati tersebut ada hal-hal yang tidak dicintai, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dan ikhwatal Islam. Ya. Bukankah kemudian para salaf ridwanullah alaihim ketika mereka dalam menuntut ilmu, hal yang paling besar bagi mereka adalah membersihkan hati mereka. Kita bisa mengambil isyarah dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Ada 3 proses di sini. Yang pertama adalah proses tilawatul Quran. Tugas Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran. Ya. Kemudian setelah membaca Al-Quran, yuzakkihim. Ya. Baru kemudian Nabi mentazkiyah mereka. Baru setelah tazkiyah, yuallimuhumul kitab wal hikmah. Baru kemudian proses ta'lim itu Rasul berikan, Rasul hajarkan kepada para sahabat. Makanya ilmu para sahabat adalah ilmu yang berkah. Karena apa? Karena ilmunya lahir atau ilmu itu masuk kepada para sahabat setelah wadah-wadah ilmu tadi ditazkiyah, dibersihkan dari segala kesyirikan, ya, kebid'ahan dan kemaksiatan. Dari segala syubhat dan dari segala fitnah syahwat. Inilah hal yang kemudian perlu kita perhatikan. Semoga antum sekalian ya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Karena jalan menuntut ilmu ini adalah jalan yang panjang, jalan yang banyak godaannya, banyak rintangannya, baik dari syubhat dan syahwat, berbagai macam godaan, aral melintang di tengah jalan. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan hati-hati kita ya, sebelum kemudian kita menuntut ilmu. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.